Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia Al-Faiz, NPM 202151057 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu dari mata kuliah Aplikasi Komputer Matematika dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan persoalan mengenai bangun ruang sisi datar menggunakan software Cabri 3D. Nah, di akhir juga nanti akan disimpulkan apakah pengerjaan manual akan sama dengan pengerjaan pada software Cabri ini. Nah, di sini terdapat 3 soal. Mungkin kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu diketahui luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Hitunglah yang pertama panjang rusuk, yang kedua panjang diagonal sisi, yang ketiga panjang diagonal ruang, yang keempat luas bidang diagonal, dan yang terakhir adalah volumenya. Mungkin langsung saja kita beralih ke software Cabri 3D. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan pada software Cabri 3D. Yang pertama itu ditanyakan panjang rusuk. Nah, karena yang diketahuinya ini adalah luas permukaan kubus ya sebesar 150 cm kuadrat, maka untuk mencari panjang rusuknya kita akan menggunakan rumus luas permukaan, yaitu 6 kali S kuadrat. Mungkin untuk pengerjaannya terdapat di sini ya. Mula-mula kita masukkan 150 sama dengan 6 dikalikan dengan S kuadrat. Kemudian nanti 150 ini dibagi dengan 6. Nah, menghasilkan 25. Karena ini masih dalam bentuk S kuadrat, kita akan menguadratkan dari 25. Maka yang dihasilkan bahwa nilai S ini adalah 5 cm. Nah, mungkin yang pertama itu panjang rusuk sudah ketemu ya. Sebentar, di sini itu cm. Nah, kita lanjut saja ke bagian yang B, yaitu panjang diagonal sisi. Nah, sebelum itu kita akan harus menggambar terlebih dahulu ya kubusnya. Karena tadi dikatakan bahwa panjang rusuknya itu 5 cm, maka kita akan mencoba membuat koordinat setengah dari panjang rusuknya. Untuk sumbu X-nya 2,5, sumbu Y-nya 2,5 juga, dan sumbu Z-nya 0. Kemudian kita buat lagi satu titik koordinat dengan nilai sumbu X-nya adalah negatif 2,5, sumbu Y-nya sama negatif 2,5, dan untuk sumbu Z-nya adalah 5. Nah, kita akan membuat kubusnya itu menggunakan ini, X, Y, Z box. Kita mulai dari titik yang di atas ke titik yang berada pada alas. Seperti ini. Kemudian kita tampilannya pada stylenya dihilangkan. Tidak lupa kita beri nama pada setiap titik pada kubus ini. Ini untuk titik A, titik B, titik C, titik D, titik E,
titik G. Dan yang terakhir titik H. Nah, untuk mencari panjang diagonal sisi, kita akan mencari salah satunya yang mewakili dari yang lainnya ya. Kita ambil diagonal sisinya dari titik A ke titik F. Menggunakan segmen dari titik A ke titik F. Kita coba hitung panjangnya. Nah, di sini panjang dari diagonal sisinya itu adalah 5 akar 2. Coba beri nama. Panjang AF ini mewakili dari panjang diagonal sisi dari ke-6 sisi pada kubus ini ya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu yang ditanyakannya adalah panjang diagonal ruang. Untuk diagonal ruang, kita akan mewakili dari titik A, dari titik A ke titik G. Kita akan menggunakan segmen lagi dari titik A ke titik G. Kemudian langsung saja kita mencari panjangnya. Panjangnya sudah diketahui bahwa diagonal ruang AG memiliki panjang 5 akar 3 cm. Kita beri nama AG sama dengan 5 akar 3 cm. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat atau poin D. Yang ditanyakannya adalah luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal kita ambil diagonal AC, GE. A, kemudian C, kemudian ke G, dan ke E. Untuk itu kita membutuhkan poligon dari titik A ke titik C, kemudian ke titik G, dan ke titik E. Validate poligon. Untuk luas kita menggunakan area. Nah, areanya di sini terlihat bahwa areanya itu adalah 25 akar 2 cm persegi. Coba. Kita beri nama luas bidang diagonal. Mungkin yang di atasnya juga untuk mempermudah dalam pengecekan nanti, kita beri nama panjang diagonal ruang. Dan untuk yang AF ini merupakan panjang diagonal sisi.
Kemudian kita akan mencari volume dari kubus ini. Coba kita bisa stylenya. Nah, untuk volume kita menggunakan, nah yang ini. Volume. Nah, untuk volume dari kubus ini adalah 125 cm kubik. Kita beri nama volume kubus. Nah, untuk soal nomor 1 telah terjawab semua. Untuk itu kita akan melihat apakah jawaban dari pengerjaan dalam software Cabri 3D ini sama dengan pengerjaan secara manual yang sudah saya kerjakan di Microsoft Word. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk yang pertama itu ditanyakannya adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya adalah 5 cm. Kemudian untuk panjang diagonal sisinya 5/2 cm. Dan yang ketiga diagonal ruangnya adalah 5/3 cm. Sama juga. Kemudian yang keempat, luas bidang diagonal. Luas bidang diagonalnya adalah 25/2 cm kuadrat. Oh ya, ini terlupakan sentimeternya. Nah, dan yang terakhir, volume kubusnya adalah 125 cm kubik. Nah, untuk soal yang pertama ini sudah terjawab dan dapat disimpulkan bahwa pengerjaannya itu antara manual dengan menggunakan software Cabri 3D ini sudah sesuai. Mungkin kita lanjut ke persoalan yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke persoalan yang kedua. Soal kedua ini diketahui limas memiliki panjang rusuk-rusuknya sama besar. Perbandingan luas alas dan luas seluruh sisi tegaknya adalah, nah, kita langsung beralih kepada software Cabri 3D. Nah, di sini kita akan, karena tadi itu dalam soal tidak diketahui panjangnya berapanya gitu ya. Jadi kita akan memisalkan bahwa panjang dari rusuk-rusuknya itu adalah 6 cm. Nah, untuk itu kita coba membuat alasnya terlebih dahulu. Nah, untuk alasnya kita buat koordinat dari sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya 3. Nah, kemudian kita buat lagi dengan sumbu X-nya adalah negatif 3 dan sumbu Y-nya adalah 3. Kita bikin lagi dengan sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya 3. Negatif ya. Kemudian terakhir kita masukkan sumbu X-nya negatif 3 dan sumbu Y-nya negatif 3. Nah, setelah itu kita coba beri nama pada titik-titiknya. Di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita gabungkan menggunakan poligon dari titik A ke titik B, titik C, dan terakhir ke titik D. Kita buktikan bahwa alas ini memiliki panjang masing-masing seluruhnya adalah 6 cm. Coba kita lihat. Panjang CD 6 cm dan panjang BC juga 6 cm. Berarti untuk alasnya ini sudah sesuai.
kita coba mencari luas alasnya terlebih dahulu menggunakan fitur area pada KBRI ini. Nah, di sini terlihat bahwa luas alasnya adalah 36 cm. Kita beri nama luas alas. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat sisi tegak dari limas ini. Untuk membuat sisi tegaknya atau tingginya terlebih dahulu ya, kita akan mencari tingginya terlebih dahulu dari menggunakan teorema Pitagoras. Kita coba tambahkan koordinat 0,0,0. Nah, di sini. Untuk itu kita membutuhkan nilai setengah dari diagonal sisi. Nah, kita coba buat segmen dari titik B ke titik D. Kita coba hitung panjangnya. Panjangnya itu adalah 6/2. Karena kita hanya membutuhkan setengahnya, kita coba, pakai ini aja. Untuk panjang dari titik tengah ke titik B adalah 3/2. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan teorema Pitagoras ya. Kita menggunakan kalkulator aja pada software KBRI ini. Nah, tadi sudah disinggung ya kalau panjang rusuknya itu semuanya adalah 6 cm. Maka ini sisi tegak, bukan sisi tegak, yang dari titik puncak ke titik B ini, ataupun ke titik C, atau ke titik D dan titik A itu sama-sama nilainya adalah 6 cm. Nah, oleh karena itu, kita akan mencari panjang dari T ke titik tengah ini menggunakan teorema Pitagoras. Kita coba satu-satu ya. Untuk 6 kuadrat, ini. Kemudian, untuk dari setengah diagonalnya itu adalah 3/2. 3 dikalikan dengan akar 2. Ini belum dikuadratnya. Nah, hasilnya adalah 18. Teorema Pitagoras ini merupakan akar ya, akar dari sisi miring dikurangi dengan sisi dari samping. Oleh karena itu kita akan mengurangi dari akarnya saja langsung. Akar 36 dikurangi dengan 18. Nah, ini hasilnya adalah 4,24. 4,24. Sebentar. Ya. Kemudian kita coba buat koordinat dengan tingginya itu adalah 4,24. Untuk membedakan kita coba mengganti menjadi tinggi atau TO. Nah, kita buat koordinatnya dengan sumbu Z-nya adalah 4,24. Nah, kemudian kita coba membuat piramid beralaskan segi 4 per segi 4.
yang tadi, kemudian tarik ke titik koordinat yang baru. Nah, kita buktikan bahwa rusuknya itu semuanya adalah 6 cm. Nah, di sini sudah 6 ya. 6 cm. Sama. Semuanya sudah memiliki panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian kita akan mencari luas dari sisi tegak. Kita coba salah satunya saja untuk mencari luasnya. Kita gunakan poligon dari titik A ke titik T di puncak dan ke titik B. Sebentar. Kita beri nama titik ini titik T. Nah, kemudian kita hitung luas dari segitiga ini. Nah, luasnya adalah sebentar. Ini 15,6. Ini untuk luas segitiga. Luas satu sisi. Nah, untuk menghitung keempat sisinya ini, kita tinggal kalikan dengan 4 ya. Ini 4 dikali dengan ini. 15,6. Insert. Nah, hasilnya adalah 62,33 cm kubik. Sebentar. Oh, ini persegi ya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi luas sisi tegak. Nah, setelah kita menemukan luas alas dan luas seluruh sisi tegaknya, kita akan membandingkan luas alas dengan luas sisi tegak ya. Kita coba tuliskan di sini. Nah, luas alas berbanding dengan luas sisi tegak. Nah, untuk luas alasnya adalah 36 dan untuk luas sisi tegaknya adalah 62,33. Nah, kita coba membagi kedua hasil ini dengan 36. 36 dibagi dengan 36 adalah 1. Kemudian 62,33 dibagi dengan 36 ya. 62,33 dibagi dengan 36 itu hasilnya adalah 1,73314. Nah, 1,7314 ini
dalam bentuk akar adalah sama dengan akar 3. Nah, berarti untuk perbandingan antara luas alas dengan luas sisi tegaknya adalah 1 berbanding dengan akar 3. Nah, kita coba bandingkan dengan pengerjaan manual pada Microsoft Word. Nah, di sini nomor 2. Nah, iya. Karena tadi itu kan di sini dalam bentuk A ya. Berarti kalau dalam bentuk A, kita coba membagi menjadi dengan 6. 36 dibagi 6. Ya, 6 ya. Berbanding dengan 62,33 dibagi 6. 10,3883. Nah, mungkin hampir mirip lah. Hampir mirip ya. Hasil akhirnya adalah 1 berbanding dengan akar 3. Kita lihat dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama itu ya kita tadi sudah menemukan luas alasnya ya. Luas alasnya adalah A kuadrat. Kemudian untuk mencari luas sisi tegaknya, yang pertama itu langkah pertama mencari tingginya, kemudian menentukan dua sisi tegak dengan menggunakan rumus segitiga, rumus luas segitiga. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4 karena terdapat 4 sisi tegak. Nah, hasilnya adalah A kuadrat akar 3. Kemudian untuk perbandingannya dalam Microsoft Word ini, luas alas berbanding luas seluruh sisi tegak adalah A kuadrat berbanding A kuadrat akar 3. Disederhanakan menjadi 1 berbanding akar 3. Nah, untuk hasil dari pengerjaan Microsoft Word dalam Microsoft Word dengan dalam praktek dalam software Cabri ini memiliki hasil yang sama, tetapi mungkin dalam penggunaan software Cabri ini memiliki kendala dalam hasilnya itu dalam Cabri itu menggunakan format desimal. Tapi kalau kita menggunakan manual itu bisa mengkombinasikan antara pecahan dengan bentuk akar. Nah, mungkin itu dari soal yang kedua, kita lanjut ke persoalan yang ketiga. Nah, untuk mencari luas dari GAD, kita akan menggunakan fitur dari poligon. Nah, GAD ini merupakan segitiga siku-siku ya, di mana sumbu dari GD ini merupakan diagonal sisi dari sisi D, C, G, H. Nah, sebentar. Coba kita ulang. Dari D ke G, kemudian ke H. Nah, kita coba hitung. Oh iya, lupa. Kita ulang. D, G, kemudian A. Kita hitung areanya. Nah, untuk areanya ini adalah 18 akar 2 cm. Kita beri nama luas GAD. Kemudian yang kedua itu ditanyakan cos dari GAD.
Untuk menghitung cos dari GAD ini, kita terlebih dahulu cari sudutnya ya. Atau kalau tidak, kita gunakan perbandingan trigonometri, di mana cos GAD ini berarti perbandingan antara panjang AD dengan panjang AG. Kita coba buat teks ya. Nah, berarti cos GAD sama dengan panjang AD dibagi dengan AG. Untuk panjang AD, oh iya, berarti kita harus mencari terlebih dahulu ya. Mencari panjang AD dan AG. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Untuk panjang dari AD-nya adalah 6 cm, tapi untuk panjang AG-nya merupakan ini diagonal ruang ya, dari A ke G. Kita tentukan. Nah, untuk panjangnya ini adalah 6 akar 3. Kita beri nama AG. Berarti di sini cos GAD adalah 6 ya. 6 dibagi dengan 6 akar 3. Kita coba kalkulator. Untuk 6 akar 3 terlebih dahulu. 6 dikali akar 3. Nah, kita simpan hasil di sini. Kemudian kita bagi 6 dengan hasil dari kalkulator yang tadi. Nah, hasilnya adalah 0,58. Nah, untuk nilai dari cos GAD-nya atau sudutnya, kita gunakan ARC cos. Di sini. Nah, kita ketemu dengan sudut dari GAD ya. Nah, kita ganti terlebih dahulu namanya. Berarti menjadi cos, bukan, sudut ya. Berarti sudut GAD ini. Untuk nilai dari cos GAD ini adalah 0,58 ya. Nah, untuk poin B kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke poin C, yaitu jarak antara garis PQ dengan RS, di mana PQ merupakan segmen dari setengah AB dengan setengah BC ya. Kita coba di sini hide dulu ya. Nah, kita buat setengah. Berarti yang kita gunakan main point. Dikatakan bahwa P adalah setengah dari garis AB. Nah, A ke B.
Kemudian titik Q adalah pertengahan setengah dari garis BC. Selanjutnya, titik R adalah setengah dari EH. Dan yang terakhir, titik, oh ini R ya. Kemudian titik S-nya dari H ke G. Kita beri nama, di sini titik P, di sini Q, kemudian antara E dan H adalah R, dan di sini S. Nah, jarak antara PQ dan RS. Kita buat segmen dari titik P ke Q. Kemudian dari R ke S. Nah, untuk mencari jarak antara garis dengan garis ini, kita akan menggunakan fitur pada ini, perpendikuler. Di sini titik tengah ya, titik tengah dari segmen tersebut. Berarti dari perpendikulernya dari titik B ke ke garis PQ. Nah, kita buat titik baru. Nah, yang di atas juga sama ya. Nah, sekalian saja kita beri titik pada segmen RS. Nah, kita hide, coba hide. Nah, untuk menentukan jarak dari PQ ke RS ini, kita sambungkan, kita beri dulu nama ya. Di sini titik Y, kita beri nama titik Y, dan di sini titik X. Nah, untuk mencari jaraknya, kita bisa menggunakan segmen dari titik X ke titik Y. Kita hitung panjang dari X-Y. Nah, di sini kita simpan dan beri keterangan bahwa ini adalah jarak antara PQ ke RS. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu ditanyakannya adalah jarak antara garis PQ ke bidang DRS. Kita buat terlebih dahulu bidang DRS-nya menggunakan poligon dari D ya. D, kemudian R, dan ke S. Kemudian, untuk mencari jarak dari garis ke bidang, suatu bidang, kita harus membuat segmen yang tegak lurus dengan bidangnya tersebut gitu. Jadi kita akan menggunakan perpendikuler dari titik Y ke bidang DRS. Nah, di sini kita beri poin baru. Kemudian kita gambarkan segmen. Ini belum ada ya. Nah, untuk segmennya
ke titik Y. Di titik ini kita beri nama, di sini titik, sebelumnya itu kita hide dulu. Nah, poin ini kita beri nama Z. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini berarti sudah ada segmen baru. Tinggal hitung panjang dari Z ke Y. Nah, sini hasilnya adalah 6 cm. Kita beri keterangan jarak dari PQ ke DRS. 6 cm. Dan yang terakhir itu ditanyakannya adalah cos X, Y, Z. Nah, X, Y, Z di sini ya berarti segmen yang terbentuk dari penentuan jarak antara yang tadi kita sudah buat, langsung ke angle dari X, kemudian Y, kemudian ke Z. Nah, hasilnya adalah 35 derajat. Kita beri keterangan, berarti sudutnya ya, X, Y, Z. Nah, untuk cosnya, berarti kita coba membuat kalkulator cos dari ini. Nah, ini merupakan sudut besar sudut ya dari X, Y, Z. Untuk nilai cosnya berarti cos 35 derajat. Kita gunakan kalkulator dengan cos dikalikan dengan sudut X, Y, Z. Nah, ini merupakan hasil ya dari cos GAD. Kita ganti keterangannya menjadi cos X, Y, Z. Nah, untuk soal nomor 3 sudah dikerjakan semua. Kita coba bandingkan dengan pengerjaan pada Microsoft Word. Nah, untuk nomor 3, ya, untuk nomor 3 itu yang pertama ditanyakannya adalah luas dari GAD. Nah, untuk mencari luas GAD ini, kalau manual gitu, kita harus mencari terlebih dahulu nilai diagonal bidang. Tadi juga sama ya, nilai diagonal bidangnya juga dicari terlebih dahulu. Di sini menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian setelah itu, mencari diagonal ruang A dengan G. Hasilnya adalah 10,931 cm. Kemudian terakhir ini menghitung luas AGD atau GAD. Hasilnya itu adalah 18 akar 2 atau dalam bentuk desimalnya itu adalah 25,455. Nah, di sini 18 akar 2 ya.
dalam pengerjaan Kabri juga hasilnya itu adalah 18 akar 2. Berarti sudah sama untuk pengerjaan dari luas GAD. Kemudian yang kedua itu menentukan nilai cos alfa ya. Cos alfa itu yang tadi GAD. Nah, hasilnya itu diketahui bahwa derajatnya adalah 54,74. Nah, mungkin ini dalam Kabri ini dilakukan pembulatan ya, menjadi 4, kalau di manual itu 735. Nilai cos-nya sendiri kalau di secara manual itu adalah 1/3 akar 3. Nah, kalau di dalam pengerjaan Kabri ini dalam bentuk desimal. Nah, hasilnya itu adalah 0,58. Kemudian yang ketiga itu jarak antara PQ dengan RS. Untuk mencari jarak PQ ke RS, secara manual itu kita harus mencari diagonal sisi, kemudian diagonal ruang. Nah, di sini juga dicari panjang BY yang sama dengan panjang HX. Nah, dan di akhir menghitung panjang XY. Panjang XY ini merupakan dicari menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana hasil akhirnya ini adalah 3 akar 6. Nah, pada software Kabri juga sama ya, 3 akar 6. Kemudian kita lanjut ke jarak PQ ke bidang DRS. Nah, untuk jarak dari PQ ke bidang DRS, kita dicari dulu panjang dari DX, kemudian panjang dari DO. Kemudian untuk menentukan jaraknya itu menggunakan konsep luas segitiga. Nah, di sini DX dikali dengan YZ, kemudian XY dikali dengan DO. Maka hasilnya adalah didapat 6 cm. Untuk Kabri juga sama 6 cm ya. Pengerjaan Kabri itu lebih simpel sebenarnya. Nah, kalau pengerjaan dalam manual ini membutuhkan effort yang lebih besar. Nah, kita lanjut ke cos yang terakhir, cos sudut XYZ. Cos sudut XYZ itu untuk nilai cosnya adalah 1/3 akar 6, di mana kalau didesimalkan itu adalah 0,82. Untuk sudutnya adalah 35 derajat. Nah, sudah sama untuk pengerjaan soal yang ketiga ini. Nah, mungkin sekian pengerjaan dari penyelesaian persoalan dalam bangun ruang sisi datar menggunakan software Kabri. Dapat disimpulkan bahwa pengerjaan manual maupun menggunakan software Kabri ini memiliki kesamaan ya dalam hasil nilai akhirnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.